Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah doa darurat. Mari kita akan membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkannya suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel pada waktu itu hidup di zaman kerajaan Media dan Persia. Bagaimana Raja Darius adalah raja yang berkuasa, dan pada waktu itu para pejabat dikatakan tinggi kerajaan, di mana ada semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati. Mereka telah bermufakat supaya raja mengeluarkan sebuah surat perintah dan larangan agar dalam waktu 30 hari tidak diperkenankan seorang pun yang tidak menyembah raja. Ketika mereka menyembah salah satu dewa atau manusia selain Raja Darius, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tahukah Anda, hal ini dilakukan oleh mereka karena mereka memang tidak suka kepada Daniel. Dan Alkitab mencatat ketika Daniel mendengar surat perintah dan larangan itu, maka dalam situasi darurat itulah Daniel dikatakan ia pergi ke rumahnya. Dia naik ke kamar atasnya dan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan Daniel berdoa kepada Allahnya dan ia memuji Tuhan. Dan dikatakan apa yang dilakukan Daniel ini ternyata dilakukannya setiap hari, karena hal ini memang sudah menjadi kebiasaan di dalam hidupnya, dan ia berdoa sebanyak 3 kali sehari. Saudara, ini luar biasa. Dalam situasi darurat, di mana situasi genting pada waktu itu, Daniel berdoa. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita ini berdoa dalam situasi-situasi tertentu. Ketika situasi darurat, ketika dalam sebuah masalah yang berat, maka kita baru berdoa. Artinya kita melakukan doa darurat di saat-saat atau situasi tertentu. Nah, saudara, kalau Anda membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, bagaimana di ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel ini memang pada waktu itu ia berdoa di tengah situasi yang darurat. Tetapi Alkitab memberikan catatan yang penting, bagaimana seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel setiap hari memang ia sudah terbiasa membangun mezbah. Ia terbiasa sudah berdoa 3 kali sehari di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, di kamar atas rumahnya. Saudara, mari belajar dari Daniel. Jangan hanya berdoa ketika dalam situasi tertentu. Tidak salah saudara kita ini berdoa dalam situasi darurat. Ketika ada masalah yang genting, ketika ada situasi yang memang membahayakan, kita tentu akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya
Tuhan pasti mendengar di saat kita berdoa. Namun mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya berdoa ketika situasi darurat. Belajarlah membangun apa yang namanya mesbah doa dalam hidupmu setiap hari. Artinya jadikan gaya hidup di mana doa itu adalah gaya hidupmu. Setiap hari Anda memang membangun apa yang namanya mesbah doa. Sebagaimana Daniel dikatakan, seperti yang biasa dilakukannya 3 kali sehari. Ia berdoa kepada Allahnya. Saya berdoa, biarlah di hari ini, renungan ini akan menyadarkan kita, jangan hanya berdoa di saat-saat darurat. Mari jadikan doa itu menjadi sebuah gaya hidupmu, bagaimana engkau benar-benar membutuhkan Tuhan, kesadaran dalam hidupmu bahwa jika tanpa Tuhan Anda tidak akan mungkin dapat melakukan apapun. Anda butuh Tuhan dalam situasi apapun. Itu sebabnya mari biarlah di hari ini ingat, jangan hanya doa di saat darurat, tapi berdoalah setiap hari dan jadikan doa itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.